Selamat malam sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Arswidiarta dari KL41D, NIM saya 11021740038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu sebagai tugas besar kendali lanjut, yaitu analisa performansi salah satu transportasi kendaraan listrik, yaitu Segway, dengan metode LQR, Linear Quadratic Regulator, kemudian Kalman Filter, dan LQG, yaitu Linear Quadratic Gaussian. Di sini saya sebelumnya mohon minta maaf sebelumnya dikarenakan saya tidak dapat menggunakan sistem untuk tugas akhir saya. Kenapa? Karena kekurangan saya dalam membuat suatu state space dari persamaan kinematika dan dinamika. Jadi saya belum mengerti cara membuatnya, sehingga saya menggunakan sistem yang lain. Dan juga saya sudah berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan sistem TA saya, yaitu robot Mekanum, tetapi hampir semua referensinya itu hanya sampai pada persamaan dinamika dan kinematikanya. Untuk persamaan secara state space yang secara full itu belum ada, jadi saya masih bingung. Jadi mengganti sistemnya dengan Segway. Jadi sebenarnya di sini Segway itu merupakan sebuah transportasi mini gitu, kendaraan listrik yang berupa skuter. Dia itu bisa maksimal itu dikendarai oleh satu orang. Terus sebenarnya Segway ini merupakan penggabungan dari inverted pendulum sama balancing robot yang beroda dua. Kenapa inverted pendulum? Karena dari tungkai si Segway itu dia sifatnya itu seperti inverted pendulum. Jadi ada sudutnya kita harus seimbangkan gitu. Kemudian untuk sebenarnya Segway ini dia diadaptasinya tuh dari balancing robot itu yang beroda dua. Cuman perbedaannya dengan balancing robot yaitu dia punya tungkai, jadi desainnya itu agak berbeda. Kemudian komponen yang digunakan pasti berbeda, karena kalau robot kan pasti dia kayaknya robot itu untuk skala kecilnya dia pakai motor DC yang kecil, yang ini mungkin untuk lebih besar, sehingga torsi dan RPM-nya jadi lebih besar, kemudian harus beratnya juga lebih besar. Jadi kayak gitu sih untuk Segway. Nah, di sini berikut adalah gambar Segway-nya. Nah, untuk menemukan state space dari Segway, kita memantau dulu pemodelan dari roda sama pemodelan rangka Segway. Di sini saya menggunakan dua referensi, yaitu referensi Segway sama referensi balancing robot, karena sistemnya itu sebenarnya mirip. Nah, kemudian di sini pada pemodelan roda Segway, asumsinya model matematisnya itu roda kiri sama dengan roda kanan. Jadi ini merupakan gambar skematik dari roda kirinya. Ada logo L-nya. Kemudian dari roda ini kita akan mencari persamaan resultan gaya dan torsi. Nah, di sini kita pakai hukum Newton yang kedua sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini kita dapat HFR, yaitu resultan gaya yang di sini dikurangin yang di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita dapat momentum sudut dari rodanya, yaitu CR min HFR dikali R-nya. R di sini itu dia radius dari rodanya. Di sini CR ini merupakan torsi dari rodanya. Kemudian karena tadi kita asumsinya roda kiri sama dengan roda kanan sama, sehingga dia persamaannya sama di sini. Sebentar, saya pause dulu. Oke, dilanjutkan tadi sampai di persamaan roda kiri. Jadi persamaan roda kirinya seperti ini. Di sini kita bisa lihat tandanya juga dari C-nya ini, BCL, jadi roda kiri. Kemudian jika kedua persamaan di atas tadi digabungkan dan disubstitusikan sedemikian rupa, nanti akan jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemodelan rangka Segway sebagai tungkainya itu, pemegangnya. Nah, di sini kita
dibagi menjadi dua, yaitu resultan gaya pada sumbu horizontal atau sumbu X dan resultan gaya pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Di sini sumbu X-nya juga memakai hukum Newton 2. Nah, seperti ini jadinya. Bisa dilihat aliran skematik gayanya pada gambar di sini. Kemudian untuk gaya vertikalnya jatuhnya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan gaya vertikal kita dapat jumlah torsi pada massa Segway-nya itu seperti ini. Resultan momentum sudutnya. Kemudian pemodelan state space-nya kita lakukan linearisasi terlebih dahulu. Di sini kita anggapnya sin theta sama dengan theta, kemudian cos theta sama dengan 1, kemudian untuk turunan 2 theta itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat persamaan x dot sama theta dotnya seperti ini, double dot, maaf. Kemudian state space-nya itu akan menjadi seperti ini. Di sini kita mempunyai parameter tambahan yaitu A dan B. Jadi A dan B-nya itu seperti ini. Nah, untuk yang Y-nya saya mohon maaf karena salah. Sebenarnya output-nya itu ada dua, yaitu terhadap posisi dan terhadap sudut. Saya kurang mengetiknya, nanti akan saya perbaiki. Kemudian di sini parameter sistemnya itu kita mempunyai beberapa parameter. Yang pertama itu KM, yaitu torsi konstan motor DC. Di sini kita pakai nilai itu 0,1. Kemudian back EMF, back elektromagnetik dari motor DC-nya itu sama dengan 0,12. Kemudian untuk resistor di rangkaian motor DC-nya itu kan dia punya resistor sama induktor. Cuman yang terpakai di state space-nya itu cuma resistornya doang. Di sini kita makanya 12 ohm. Kemudian ada massa Segway-nya itu 5,4 kg. Kemudian ada massa roda Segway-nya per satu rodanya itu 0,8. Kemudian untuk panjang dari rangka dari shaft yaitu tangkainya itu 1,2 meter, sekitar segitu saya mengiranya. Terus ada momen inersia dari Segway-nya itu 0,048, kemudian momen inersia dari roda Segway-nya itu 0,042, gravitasinya 9,8, radius rodanya itu untuk satu rodanya itu 0,15, berarti sekitar 15 cm dengan diameter 30. Nah, di sini torsi roda itu CL itu sama dengan CR dengan rumus seperti ini. Di sini selanjutnya kita masukkan ke MATLAB, kita taruh di MATLAB dengan seperti ini ininya tampilannya di MATLAB. Nanti saya akan tunjukkan demo MATLAB-nya. Kemudian setelah itu langkah yang selanjutnya itu menunjukkan performansi sistem open loop-nya. Nah, di sini untuk melihat performansi sistem open loop-nya itu kita menggunakan nilai pulse yang berasal dari eigenvalue. Nah, di sini makanya ada mengambil row 1 sama row 2 harusnya C-nya itu ada 2, saya salah ketik di bagian matriks C-nya. Nah, di sini kita bisa mencari nilai pulse itu menggunakan fungsi dalam kurung A. Jadi mencari nilai pulse dari matriks dinamika A. Kemudian di sini saya menggunakan dua cara yang untuk melihat pulse-nya, bisa melihat hasil pulse-nya secara langsung, apakah dia sebelah kiri semua atau ada yang di sebelah kanan. Kalau ingin melihat secara visualisasi grafik, saya di sini menyajikan ada pulse zero map dengan fungsi PZ map. Kemudian ada bot plot juga. Nah, di sini kita dapat hasil simulasinya itu pulse-nya itu ada di 0, min 0, min 4 sama 4. Nah, di sini 4 ini berada di sebelah kanan sehingga sistemnya itu untuk open loop-nya nggak stabil. Nah, ini bisa dilihat ada di sebelah sini ya. Di sebelah ini itu ada 4 pulse-nya yang bernilai 4. Sebentar saya pause dahulu. Ya kita lanjutkan. Jadi tadi sampai di pulse zero map, kemudian di sini ada Bode diagramnya seperti ini. Jadi kita bisa ambil minimal margin stability-nya. Nah, di sini makanya dia bilang closed loop stable-nya itu 0. Kemudian ada analisa hasilnya, berdasarkan hasil simulasi di atas, kita bisa melihat nih, dari 4
nilai keempat pools tadi, itu yang tiganya itu ada di sebelah yang duanya di sebelah kiri, yang satunya ada pas di 0, kemudian yang satunya itu ada di sebelah kanan, yaitu 4,023. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa performansi open loop-nya itu nggak stabil. Nah, terus kemudian kita lanjutkan ke controllable sama observable-nya. Di sini untuk controllable-nya, kita kenapa perlu untuk biar kita tahu sistem itu apakah bisa dikendalikan apa enggak dari situ. Kemudian observable-nya kita biar bisa tahu apakah sistem tersebut tuh bisa diestimasi enggak dari situ. Nah, di sini untuk controllable-nya kita pakai fungsi di MATLAB itu CTRB dengan mengandalkan matriks A dan B. Kemudian untuk observable-nya itu kita mengandalkan matriks A dan C. Di sini saya tampilkan sintak pada MATLAB-nya. Kemudian ini untuk observable-nya. Nah, di sini hasilnya. Jadi matriks controllable-nya itu mempunyai rank 4 yaitu full rank. Jadi sistemnya itu controllable. Kemudian yang observable juga rank-nya sama dengan 4 yaitu full rank. Jadi sistemnya observable. Jadi kemudian analisanya tadi kan sistemnya itu dari hasil simulasi udah controllable, jadi ya itu bisa dikendalikan dan sistemnya itu observable yaitu bisa diestimasi. Kemudian untuk selanjutnya itu linear quadratic control. Di sini linear quadratic control itu menitik beratkan pada penentuan dari nilai parameter Q dan parameter R. Nah, di sini kita mau mencari tahu apakah bagaimana sih pengaruh Q sama pengaruh R itu terhadap gain dan kestabilan sistem. Nah, di sini saya memakai 5, di sini ada 2 model, yaitu variasi Q, sementara R-nya konstan, dan variasi R, dan sedangkan Q-nya konstan. Di sini yang pertama itu variasi Q dan R-nya konstan. Di sini saya pakai Q-nya itu ada 5 jenis. Yang pertama ada diagonal 1, kemudian diagonal 10, diagonal 30, diagonal 50, dan diagonal 100. Seperti ini sintaknya. Kemudian hasilnya itu seperti ini. Nah, ini untuk sistem ini terhadap posisinya, ini terhadap sudutnya. Jadi, di yang hijau ini menunjukkan, saya perbesar ya. Sebentar. Nah, jadi yang hijau ini menunjukkan 100 yang paling besar, kemudian yang biru ini menunjukkan 1. Jadi kita bisa lihat dari sistem ini bahwa kalau 100 itu dia perubahan posisinya lebih sedikit, kemudian yang 1 itu jauh lebih besar, kemudian yang di sini yang nilainya 100 itu perubahan sudutnya itu lebih kecil, kemudian yang 1 itu jauh lebih besar juga. Nah, analisanya, nah di sini kita bisa lihat uraian K-nya. Nah, dari hasil simulasi di atas semakin tinggi, semakin besar nilai Q-nya, jadi nilai K-nya itu juga akan semakin besar, dan tetapi nilai posisi dan sudutnya itu perubahan sudut dan posisinya itu semakin kecil. Nah, jadi semakin besar nilai Q-nya, maka sistem tersebut akan semakin cepat mencapai titik kestabilannya. Kemudian yang ini variasi R dan Q-nya konstan. Di sini saya pakai R-nya itu ada 5 juga, 1, 10, 30, 50, dan 100. Sintaknya sama seperti Q di atas, cuma diubah R-nya aja. Untuk Q-nya konstannya 1 diagonal. Nah, ini hasil simulasinya. Jadi, R yang paling tinggi itu 100, dia mempunyai perubahan posisi paling besar. Kemudian di sini juga R-nya itu menunjukkan 100, dia mempunyai perubahan sudut juga paling besar. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, semakin, saya salah. Di sini harusnya ada 1, 10, 30, 50, dan 100. Saya salah ketik, nanti saya akan perbaiki, mohon maaf. Jadi di sini sebenarnya semakin besar R-nya, jadi gain K-nya itu semakin kecil, tetapi perubahan sudut dan posisinya semakin besar. Nah, perubahan posisi dan sudut semakin besar, dia mengakibatkan sistemnya itu lama untuk mencapai kestabilannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita pakai Kalman filter state estimator. Nah, di sini tuh diperlukan suatu estimator untuk seluruh state agar dapat mengestimasi nilai state yang tidak dapat diukur dan memiliki noise. Jadi, di dalam Kalman ini kita mendefinisikan parameter tambahan, yaitu
WD dan WN. Di sini WD itu yaitu disturbance, sama WN itu yaitu noise. Nah, di sini kita mempunyai X hat, terus Y hat. Nah, itu sebagai parameter dari estimatornya. Nah, di sini kita kalamannya itu memakai LQR. Jadi di MATLAB-nya itu kita pakai LQR bukan LQE, Linear Quadratic Estimator. Nah, jadi untuk fungsi Kalman dengan LQR itu seperti ini, yang didasarkan oleh persamaan Riccati equation, kemudian sehingga kita mendapat state space estimatornya itu seperti ini. Nah, ini contoh, ini merupakan source code pada MATLAB-nya. Di sini saya pakai disturbance-nya itu diagonal 1, kemudian untuk noise-nya itu 1. Ini. Nah, ini RGB index-nya untuk warnanya. Nah, ini jadi nanti di sintaknya itu kita membangun sebuah augmented system di mana X dot-nya itu sama dengan ada ditambahin di sini MD ya, di sini WD hasilnya sama kayak MD itu sama dengan kayak WD untuk disturbance-nya, terus MN sama dengan N. Nah, ini di sini untuk matriks B augmented-nya itu seperti ini, kemudian matriks D augmented-nya itu seperti ini. Nah, dia menjadikannya seperti ini. Nah, ini saya pelajarinya di videonya dari Steve Brunton di YouTube. Kemudian setelah sintaknya kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya hasil estimasinya itu nggak stabil menunjukkan karena dia grafiknya itu menuju ke tak hingga. Kenapa disebabkan oleh seperti itu? Berdasarkan pengalaman saya saat mengerjakan tugas besar SKM, ada beberapa teman juga menggunakan Kalman filter. Jadi saat dia matriks A-nya itu dia tidak stabil, terus dia menggunakan Kalman filter, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi saya bisa tarik kesimpulan jika matriks A-nya saat performansi open loop-nya tidak stabil, maka dia waktu estimator dengan diestimasi menggunakan Kalman filter, dia mempunyai matriks yang tidak stabil juga, kayak gitu. Nah, kemudian untuk kita alternatifnya kita menggunakan linear quadratic Gaussian. Ini merupakan penggabungan dari LQR dan Kalman filter. Nah, kita mendapat bentuk statement-nya seperti ini. Nah, jadi di sintaknya itu kita mencari LQR terlebih dahulu. Di sini saya key-nya itu pakai yang diagonal 50, kemudian R-nya 1. Di sini Kalmannya itu untuk disturbance-nya itu diagonal 4 berarti, karena 4 dikali diagonal 1. Kemudian untuk noise-nya saya kecilkan menjadi 0,5. Kemudian di sini, nah ini untuk di LKG-nya, saya memakai bantuan dari Simulink. Untuk Simulink-nya seperti ini. Nah, di sini untuk Simulink pakai sinyal referensi dari step. Kemudian di sini ada LQR control-nya seperti ini biasa. Kemudian ini ada state estimatornya. Nah, di sini ada KF sebagai Kalman filternya. Nah, jadi hasil simulasi respon sistem closed loop dengan LKG-nya seperti ini. Jadi dia sudah mengikuti sinyal referensinya. Bisa dilihat kalau Y yang biru ini merupakan sinyal sebenarnya, yang Y hat itu estimasinya. Dia hampir sama. Kemudian yang respon state closed loop-nya dengan LKG untuk seluruh state-nya seperti ini. Jadi dia juga hampir mengikuti sama walaupun ada yang agak kejauhan gitu di sini. Kemudian berdasarkan hasil simulasi di atas, linear quadratic Gaussian mampu mengendalikan suatu sistem yang performansi open loop-nya itu bersifat stabil maupun tidak stabil. Kalau stabil open loop-nya waktu di matriks A itu juga bisa. Nah, yang ini contohnya itu dia matriks A-nya itu saat di open loop dengan nilai pulse-nya tadi itu kan nggak stabil, tapi LKG-nya itu mampu. Kemudian LKG itu juga mampu mengestimasi sistem dengan open loop yang tidak stabil. Contohnya seperti sistem yang saya ini mati. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini yaitu, jadi sistem Segway itu dari open loop sistemnya itu tidak stabil, nilai pol sistem itu ada satu berada di RHP, kemudian controllable, terus observable juga. Nah, LQR key variasinya itu stabil sistemnya.
Jadi semakin tinggi nilai Q-nya, semakin cepat sistem itu mencapai kestabilan. Kemudian untuk R variasi, semakin tinggi nilai R-nya, semakin lama sistem untuk mencapai nilai kestabilan. Tapi sistem di sini itu stabil. Kemudian Kalman itu hasil estimasi tidak stabil. Kemudian karena performansi open loop-nya itu nggak stabil. Tadi untuk Kalman. Kemudian untuk linear kuadratik Gaussian-nya itu sistem stabil dan mampu mengestimasi dengan cara mengejar ketertinggalan nilai dari sistem estimasi terhadap sistem sebenarnya, seperti grafik tadi. Nah, di sini untuk link videonya nanti akan saya sertakan. Untuk referensinya, saya menggunakan sekitar 4 di sini. Ini referensi utama balancing Segway robot, kemudian ada untuk two-wheel self-balancing. Nah, di sini makanya saya bilang tadi mirip, jadinya saya pakai juga referensi yang ini. Kemudian 2 dari YouTube yang ini. Untuk simulasinya, ini yang part satunya, ini yang berisi state space, performansi open loop, controllable, observable, dan LQR. Bentar. Ya, jadi seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini untuk pulse-nya tadi yang ini nggak stabil, di 4,03. Kemudian untuk sebentar. Ini untuk figur 3-nya, ini buat diagramnya. Kemudian figur 4-nya ini untuk LQR dengan key, perbedaan key terhadap posisi. Kemudian ini untuk sebentar ya. Nah, ini untuk LQR dengan key juga, variasi key dengan perubahan sudut. Kemudian untuk variasi R dengan posisi, ini dengan sudut. Kita close dulu yang lainnya. Kemudian yang ini part 2-nya untuk Kalman filter. Nah, sama seperti tadi, dia menuju ke Taiga. Kemudian yang part 3-nya dengan Simulink. Nah, ini sama seperti tadi yang di laporan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.